Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. AS Roma diam-diam negosiasi Luis Henrique, geser prioritas dari Udogie. AS Roma dilaporkan diam-diam terlibat dalam negosiasi intens untuk transfer Luis Henrique dari Inter Milan, menggeser prioritas mereka dari Destiny Udogie. AS Roma melancarkan pendekatan agresif terhadap Luis Henrique. Winger asal Brasil milik Inter Milan itu, kini menjadi target utama Giallorossi untuk mengisi pos winger, menggeser Destiny Udogie dari Tottenham yang sebelumnya sempat diunggulkan. Menurut La Gazzetta dello Sport, minat Roma terhadap Luis Henrique meningkat drastis dalam beberapa jam terakhir, hingga menjadikannya prioritas utama dibanding opsi lain yang sempat dipertimbangkan klub. Direktur olahraga Roma, Tony De Amico, dilaporkan sudah menyusun negosiasi secara diam-diam bersama Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio. Ia bahkan siap mengajukan tawaran signifikan senilai 25-30 juta euro untuk winger tersebut. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, bersama Direktur olahraga Piero Ausilio, dilaporkan akan mengevaluasi angka yang ditawarkan tersebut, sembari menunggu pertemuan lanjutan yang dijadwalkan akan berlangsung hari ini. Dalam skema Roma yang ingin tampil lebih menyerang musim ini, Luis Henrique dinilai sebagai profil ideal yang mampu konsisten menembus pertahanan lawan sekaligus bertanggung jawab dalam fase bertahan. Media yang berbasis di Milano tersebut juga menegaskan jika Henrique cocok dengan filosofi sepak bola modern yang diusung pelatih Gian Piero Gasperini, di mana pemain sayap dituntut tak hanya menyerang tapi juga membantu lini belakang. Fabregas akui Inter puncak absolut sepak bola Italia, saya berkali-kali pelajari mereka. Cesc Fabregas tidak ragu mengakui superioritas Inter Milan. Pelatih Como tersebut bahkan menyebut Nerazzurri sebagai puncak absolut sepak bola Italia, setelah mengingat kembali sejumlah kekalahan yang dialami timnya ketika menghadapi Inter. Dalam wawancara bersama Ivan Zazzaroni di kanal YouTube Corriere dello Sport, Fabregas berbicara terbuka mengenai pengalamannya menghadapi Inter sekaligus proses membangun Como agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Menariknya, Fabregas tidak melihat kekalahan dari Inter semata-mata sebagai hasil buruk, ia justru menemukan sisi positif dari setiap pertandingan tersebut. Fabregas mengungkapkan bahwa ketika pertama kali tiba di Italia, ia langsung melakukan studi mendalam terhadap Inter. Pelatih asal Spanyol itu bahkan mengaku berkali-kali datang ke San Siro, untuk mengamati permainan Nerazzurri secara langsung. Ketika saya tiba di Italia, saya banyak sekali mempelajari Inter, bahkan berkali-kali datang ke San Siro, ujar Fabregas. Namun, ketika ditanya mengenai kekalahan telak yang dialaminya bersama Como, Fabregas memberikan jawaban bernada humor. Ia mengakui Como memang beberapa kali menderita kekalahan ketika menghadapi Inter. Fabrizio Romano, Fratesi kian dekat ke Lazio, tinggal satu detail lagi. Inter Milan dan Lazio semakin dekat mencapai kesepakatan untuk transfer David Fratesi. Negosiasi yang berlangsung dalam beberapa jam terakhir menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan sang gelandang disebut sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan klub ibu kota Italia tersebut. Kabar terbaru ini disampaikan oleh pakar transfer Matteo Moretto, sebelum kemudian diperkuat oleh Fabrizio Romano yang mengungkap nilai terbaru dari operasi transfer Fratesi. Lazio terus meningkatkan upayanya untuk membawa Fratesi keluar dari Inter. Setelah melakukan kontak positif dengan Nerazzurri, kedua klub kini disebut semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai struktur transfer sang gelandang. Moretto melaporkan bahwa negosiasi telah memasuki tahap akhir. Lazio dan Inter hampir mencapai kesepakatan terkait angka transaksi, sementara formula transfer yang digunakan juga sudah mengerucut. Lazio sangat dekat untuk mendapatkan David Fratesi. Dalam beberapa jam terakhir telah terjadi kontak baru dengan Inter dan kesepakatan mengenai nilai transaksi hampir tercapai. Transfer ini akan dituntaskan dengan formula yang sebelumnya telah diberitakan, yakni peminjaman berbayar dengan opsi pembelian yang dapat berubah menjadi kewajiban pembelian jika kondisi tertentu terpenuhi.
Fratesi sendiri sudah mengatakan ya, ujar Moretto. Formula yang dibahas adalah peminjaman berbayar dengan opsi pembelian. Namun, opsi tersebut dapat berubah menjadi kewajiban pembelian apabila sejumlah kondisi yang telah disepakati terpenuhi. Liverpool turunkan harga Curtis Jones, Inter masih minta diskon lebih. Inter Milan terus membuka jalan untuk mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool. Setelah berbulan-bulan menghadapi perbedaan harga yang cukup besar, situasi negosiasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Liverpool disebut mulai menurunkan tuntutan finansial mereka. Namun, bagi Inter, angka tersebut masih belum cukup rendah. Nerazzurri masih berharap The Reds bersedia memberikan diskon harga lebih besar, terutama karena kontrak Jones memasuki tahun terakhir yang dapat membuat Inter Milan memiliki peluang merekrut sang pemain secara gratis pada tahun depan. Sejak Januari, nama Curtis Jones disebut terus berada dalam radar Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio. Gelandang asal Inggris tersebut bukan hanya menjadi target manajemen, pelatih Christian Chivu juga dikabarkan sangat menginginkan kehadirannya di lini tengah Nerazzurri. Jones dinilai dapat menjadi kepingan yang melengkapi sektor tengah Inter, kemampuan teknis, mobilitas, serta karakter permainannya dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Karena itu, meskipun negosiasi berlangsung sulit, Inter tidak sepenuhnya meninggalkan opsi untuk merekrut pemain Liverpool tersebut. Sky Sports, Inter Milan jalin kontak dengan Malik Fofana. Inter Milan terus bergerak mencari bek sayap baru untuk memperkuat skuad Christian Chivu. Jets fans masih menjadi target utama Nerazzurri, tetapi klub juga membuka komunikasi dengan sejumlah alternatif. Salah satu nama terbaru yang muncul adalah Malik Fofana, winger muda milik Olympique Lyon. Menurut laporan Sky Sport, Inter telah menjalin kontak awal dengan pemain kelahiran 2005 tersebut. Namun, belum ada negosiasi formal karena klub masih menunggu perkembangan masa depan Luis Henrique. Di tengah pencarian tersebut, nama Malik Fofana mulai mencuri perhatian. Menurut Sky Sport, Inter telah melakukan kontak terkait winger muda Lyon tersebut. Fofana merupakan pemain kelahiran 2005, yang memiliki kemampuan bermain di sektor sayap maupun area ofensif lainnya. Usianya yang masih sangat muda membuatnya menarik. Dari sudut pandang proyek jangka panjang, Inter memang semakin sering mengincar pemain muda dengan potensi perkembangan tinggi. Fofana bisa masuk dalam kategori tersebut, namun, penting untuk digarisbawahi bahwa komunikasi yang dilakukan saat ini belum berkembang menjadi negosiasi resmi. Di Yasin, banyak klub luar Italia bidik Stankovic, tapi Inter ogah lepas. Inter Milan telah mengambil keputusan tegas mengenai masa depan Aleksandar Stankovic. Gelandang muda asal Serbia tersebut dipastikan menjadi bagian dari skuad Nerazzurri untuk musim ini, meski mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub asing. Keputusan ini memperlihatkan betapa besarnya kepercayaan Inter terhadap pemain kelahiran 2005 tersebut. Bahkan, ketika ada klub Liga Inggris yang disebut siap menggelontorkan dana hingga 40 juta euro, Nerazzurri tetap memilih menutup pintu keluar bagi sang pemain. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh jurnalis Italia, Fabrizio Biasin. Aleksandar Stankovic kembali ke Inter, setelah klub mengaktifkan klausul pembelian kembali dari klub Brugge. Sang gelandang sebelumnya meninggalkan Inter dengan nilai sekitar 10 juta euro. Tetapi 1 tahun kemudian Nerazzurri mengeluarkan sekitar 23 juta euro untuk membawanya kembali ke Stadio Meazza. Keputusan tersebut sudah menjadi indikasi kuat mengenai bagaimana Inter melihat potensi Stankovic. Kini, klub bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan menjualnya meski sejumlah klub asing menunjukkan ketertarikan. BP Bergomi, Inter klub paling cerdas di bursa transfer musim ini. BP Bergomi, mantan kapten legendaris Inter Milan, menilai Nerazzurri sebagai klub paling cerdas dalam berbelanja di bursa transfer musim panas ini.
Mantan kapten legendaris Inter Milan dan timnas Italia, BP Bergomi memberikan pandangannya soal bursa transfer mantan klubnya tersebut dalam sesi wawancara bersama La Gazzetta dello Sport. Saya selalu suka bilang kalau Inter yang paling cerdas di setiap bursa transfer, mereka tetap mempertahankan karakter khasnya meski sudah melepas 5 pilar penting, ujar Bergomi. Nama-nama seperti Acerbi, De Vrij, dan Darmian selalu jadi sosok fundamental bagi rekan setim. Sejauh ini mereka belum memasukkan pemain inti, tapi pemain pelengkap yang kuat, guna melengkapi skuad agar tetap kompetitif. Seton pemain berpengalaman dan berbakat, Di Marco sudah dalam kondisi sangat prima, Stankovic Junior juga bagus, lalu saya akan pertahankan Pavard, yang masih kurang cuma pemain sisi lapangan, meski memang sulit dicari. Sekarang makin sulit menemukan sosok Quinto sejati. Pemain sayap sekarang biasanya cuma jadi bek murni atau winger murni. Ditanya soal peluang Inter kembali ke final Liga Champions dengan tambahan pemain sisi kanan yang tepat, Bergomi memberikan pandangan realistisnya, di mana dia menegaskan Nerazzurri jangan pernah lupa dengan Serie A. Benjamin Pavard sampaikan keinginan bertahan ke Cifu, dan manajemen Inter. Bek tengah Benjamin Pavard dilaporkan sudah menyampaikan langsung keinginannya bertahan kepada Christian Cifu, dan manajemen Inter Milan musim ini. Susunan bek tengah Inter Milan diperkirakan tak akan banyak berubah lagi hingga bursa transfer ditutup. Usai kedatangan John Stones dan sinyal kuat Benjamin Pavard akan bertahan, komposisi lini belakang Nerazzurri dinilai sudah nyaris final. Menurut La Gazzetta dello Sport, transfer Christian Romero ke Inter benar-benar batal. Dengan bek Argentina itu kini tinggal selangkah menuju Atletico Madrid, Inter memutuskan mengalihkan investasi ke sektor pemain sayap. Jika memungkinkan, Inter juga akan berupaya untuk mendatangkan gelandang baru lewat perburuan Curtis Jones dari Liverpool. Soal Pavard, media yang berbasis di Milano tersebut mengungkap fakta menarik langsung dari internal klub. Di sektor bek tengah, Pavard sudah menyampaikan ke Cifu dan manajemen keinginannya bertahan, dan ia membuktikannya lewat aksi nyata di lapangan, tulis media tersebut. Pemain asal Prancis itu jadi salah satu pemain terbaik dalam tur pramusim di belahan dunia lain, dan tampil dengan semangat yang tepat dalam setiap sesi latihan. Saat ini dia berpotensi jadi salah satu penguat mengejutkan musim baru ini. Kecuali muncul peminat yang berhasil meyakinkannya pindah klub dalam beberapa pekan ke depan. Namun skenario itu sepertinya tidak akan terjadi. Here we go, Inter capai kesepakatan dengan Tottenham untuk rekrut Jet Spence. Klub Liga Italia, Inter Milan, dikabarkan selangkah lagi mendapatkan jasa bek sayap Tottenham Hotspur, Jet Spence. Melansir dari Football Italia, manajemen Inter Milan dan Tottenham Hotspur telah menemui titik terang terkait nilai kepindahan sang pemain. Jet Spence rencananya akan diikat dengan kontrak jangka panjang hingga Juni tahun 2031, di mana Inter Milan harus merogoh kocek sebesar 31,5 juta euro setara 649,5 miliar ditambah bonus. Sebelum mencapai kesepakatan final ini, negosiasi sempat berjalan dinamis. Tawaran awal sebesar 30 juta euro atau sekitar 618,6 miliar sempat ditolak karena Spurs menginginkan angka yang lebih tinggi. Kendati demikian, jurnalis ternama Fabrizio Romano serta beberapa media seperti Sky Sport Italia dan Sport Italia meyakini angka 649,5 miliar ditambah bonus tambahan menjadi kesepakatan akhir kedua belah pihak. Di klub barunya nanti, ia juga akan bereuni dengan rekan setimnya di timnas Inggris, John Stones, yang merapat secara bebas transfer dari Manchester City. Filippo Inzaghi, Juventus akan jadi protagonis, tapi Inter selangkah di depan semua rival. Filippo Inzaghi memberikan penilaian menarik mengenai persaingan Serie A setelah melihat langsung kekuatan Juventus dalam pertandingan pramusim. Pelatih Palermo tersebut mengakui Bianconeri telah memperkuat skuad dan berpotensi menjadi salah satu protagonis utama musim ini. Namun, ketika berbicara mengenai kandidat terkuat untuk bersaing di papan atas,
Inzaghi masih menempatkan Inter Milan satu tingkat di atas semua tim lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Inzaghi kepada Sky Sport, setelah Palermo menghadapi Juventus dalam pertandingan persahabatan. Palermo memang harus menerima hasil pertandingan, tetapi Inzaghi tetap merasa puas dengan penampilan timnya. Pelatih asal Italia tersebut menilai anak asuhnya mampu tampil dengan kepribadian ketika berhadapan dengan pemain-pemain berkualitas tinggi milik Juventus. Saya sangat senang terlepas dari hasilnya, ada 2 gol yang sebenarnya bisa dihindari, tetapi tim menunjukkan kepribadian di lapangan, ujar Inzaghi. Menurut Inzaghi, menghadapi pemain dengan kualitas seperti yang dimiliki Juventus bukan perkara mudah. Karena itu, ia menjadikan pertandingan tersebut sebagai kesempatan untuk melihat seberapa jauh Palermo mampu meningkatkan level permainan.